Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita mengawali kembali segala aktivitas kita untuk hari ini, dan juga mengawali kegiatan kita di minggu ini. Mungkin kemarin hari yang begitu melelahkan. Mungkin kita sudah memakai kehidupan kita satu hari untuk berlibur dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan. Ya, semoga Tuhan terus menguatkan kita. Saudara-saudara, ada begitu banyak alasan, terlebih kelelahan membuat orang tidak mendengarkan firman Tuhan. Tetapi saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, setiap orang yang cinta akan Tuhan, maka dia akan merindukan firman-Nya setiap hari. Hari lepas hari dia tidak akan pernah mau tanpa hidup bersama dengan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-14. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-14 dikatakan demikian: mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap kita pasti berkeinginan supaya hidup kita diberkati. Bahkan sampai umur kita tua pun kita berharap supaya kita juga terus disertai, diberkati Tuhan, dan juga pada masa tua kita juga. Saudara-saudara, makanya banyak orang sangat-sangat penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan ketika memasuki umur masa tua. Ketika umur mulai 50 tahun, 55 tahun, apalagi lebih masuk ke 60 tahun, dia mulai sudah takut. Mulai muncullah berbagai macam persoalan, pergumulan, dan kekhawatiran di dalam kehidupannya. Mulai masuk masa pensiun. Kalau sudah masuk masa pensiun, berarti dia sudah mulai tidak dihormati oleh orang lain. Hati-hati dengan post power syndrome. Ya, makanya ketika kita bekerja, bekerjalah dengan baik. Lakukan sebaik-baiknya apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai amanat yang Tuhan suruh kepada kita untuk melakukan dalam pekerjaan kita. Supaya ketika kita pensiun pun kita tidak merasa merasa tidak dihormati oleh orang lain. Hati-hati, sekali lagi saya mau katakan post power syndrome. Kemudian fisik kita ketika kita sudah mulai tua, sudah mulai sakit-sakitan, tubuh kita sudah mulai melemah, penyakit sudah mulai bermunculan di dalam tubuh kita ini. Pikiran kita, daya ingat kita juga sudah mulai berkurang. Bahkan ada orang yang umur 55 tahun atau 60 tahun sudah mulai pikun. Dia sudah mulai tidak bisa berpikir dengan cerdas. Sehingga banyak orang merasa sudah tidak berguna, sudah tidak berdaya, tidak bermanfaat lagi hidupnya. Makanya banyak orang takut masuk masa tuanya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tetapi ketika orang percaya dan orang benar tidak akan pernah takut memasuki masa tua. Karena dia tahu bahwa saudara-saudara, orang yang masa tua pun kalau dia benar, maka Tuhan terus menyertai, terus memberkati. Orang-orang yang hidup dalam kenan Tuhan, maka tidak peduli umurnya seberapa, sudah berapa, sudah setua apa, tetapi dia tetap pasti akan diberkati Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Sehingga ketika dia masa tua pun tetap juga bermanfaat. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan kita saudara-saudara, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Orang yang ditanam di bait Tuhan, artinya apa? Artinya orang-orang yang terus mencari Tuhan, orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang-orang yang terus memuji memuliakan nama Tuhan, orang-orang yang terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam.
yang hatinya hanya terus dia persiapkan, dia peruntukkan hanya untuk Tuhan saja, maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu menuntun dia berlaku baik. Dan firman Tuhan itu akan memberikan hikmat, pengetahuan, dan juga kebijaksanaan kepada orang-orang yang selalu merindukan hubungannya dengan Tuhan, yang menjaga terus hubungannya dengan Tuhan. Dan oleh karena itu saudara-saudara, maka setiap orang yang mencintai Tuhan, yang hari-harinya hidup bersama dengan Tuhan, ketika masa mudanya pun dia betul-betul menjadi orang yang menarik, good looking, charming, elok rupawan, menarik. Orang senang untuk apa? Bergaul, bercerita, bercengkrama, bersahabat dengan mereka. Karena apa? Karena bahasanya juga baik, teratur, hidupnya penuh dengan disiplin, hidupnya juga penuh dengan sukacita. Banyak hal-hal yang positif yang boleh dia sampaikan atau dia keluarkan dari tubuhnya atau dari dirinya sendiri. Dan ketika dia sudah tua pun dia semakin bijaksana, dia semakin berhikmat, dia semakin orang yang menjadi teladan, menjadi panutan, baik dalam perkataan, sikap, dan tindakannya. Sehingga ketika dia tua pun masih banyak orang yang merindukan ceramah-ceramahnya, atau petuah-petuahnya, atau nasihat-nasihatnya, pengajaran-pengajarannya. Karena pengalaman hidupnya itu begitu luar biasa. Bahkan dia ketika semakin tua, dia semakin menjadi saksi bagi Tuhan itu sendiri. Dia akan menyatakan, memperlihatkan, dan menyaksikan kepada orang-orang muda bagaimana penyertaan, bagaimana berkat, bagaimana pertolongan Tuhan dalam setiap hidup orang yang percaya. Sehingga ketika banyak orang yang mengalami pergumulan masih tetap datang kepada orang atau kepada kita sekalipun kita sudah tua. Jadi sekalipun orang sudah semakin tua, tetap juga dia pasti diberkati Tuhan dan menyenangkan, menjadi berguna terus sepanjang masa sampai akhir hidupnya. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan pernah takut masuk masa tua. Yang jelas yang perlu kita pertanyakan kepada kita, apakah kita terus ditanam di bait Tuhan? Kalau kita tertanam di bait Tuhan terus, maka kita akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara-saudara, ungkapan ini mengungkapkan juga sebelumnya di ayat yang ke-13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon korma itu tahan di situasi yang begitu panas sekalipun. Demikian juga pohon aras. Aras itu hanya tumbuh di Libanon, dan pohon itu betul-betul luar biasa. Dia tinggi, umurnya sampai ribuan tahun. Cabangnya juga banyak. Dia rindang. Daunnya lebat. Buahnya juga banyak. Sehingga bermanfaat, dan kayunya juga betul-betul kayu yang sangat memiliki kualitas yang terbaik. Ya. Yang mau katakan saudara-saudara, orang yang hidup di dalam pelataran Allah atau ditanam dalam bait Tuhan, maka dia akan menjadi sama seperti pohon aras itu, yang bermanfaat, memiliki kualitas yang lebih hebat. Makin tua semakin baik. Itu yang dikatakan kelapa semakin tua semakin banyak santannya. Artinya semakin tua semakin bermanfaat. Oleh karena itu teruslah tinggal dalam Tuhan, dan mari kita terus mendengarkan firman Tuhan dan berdoa terus bersama dengan Tuhan. Kita meminta pertolongan dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai hidup kita sepanjang masa sampai akhir kita. Tua pun juga kita masih bermanfaat dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa orang yang benar, orang-orang yang mencintai Tuhan dan terus tertanam dalam bait-Mu, maka itu akan menjadi pohon aras
yang berguna, bermanfaat, semakin tua memiliki umur yang panjang, dan semakin tua semakin berkualitas. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami menjadi orang-orang yang terus merindukan Tuhan dan berkenan di hadapan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan dan rindu dengan persekutuan bersama dengan Tuhan, maka sampai tua pun engkau akan diberkati. Sampai ketemu besok. Mari kita terus mendengarkan firman Tuhan. Salam.